Halo, kembali lagi di course Reseller Hack Formula. Sekarang kita masuk ke formula ke-6 dengan judul The Four Squads. Nah, pada kenyataannya nanti saat kita membangun reseller akan ada beberapa tipe-tipe reseller. Dan by data, kalau misalnya Anda masih ingat terkait materi Pareto gitu ya, kan Pareto juga terjadi di sistem kemitraan ya. Hanya akan ada 20-30% reseller aktif. Jadi tidak mungkin sampai 100% ya. Selama pengalaman saya ya 9 tahun terakhir, kebanyakan memang di angka 20-30%. Makanya waktu penentuan di rumus omset itu penting banget. Kalau misalnya kita butuh katakanlah 100 reseller aktif, berarti paling nggak kita rekrut 300 reseller. Kalau kita pengen punya 300 reseller aktif, ya paling nggak kita butuh 900 reseller secara total. Ya, gampangnya seperti itu hitungannya. Nah, ada 4 kategori reseller yang nanti akan Anda temui. Kategori pertama adalah reseller aktif menghasilkan. Ini jelas yang dia ngomset ya. Kemudian kategori kedua, reseller aktif kurang menghasilkan. Ya, kategori ketiga, reseller aktif tidak menghasilkan. Reseller tidak aktif menghasilkan. Dan yang keempat, reseller tidak aktif tidak menghasilkan. Kita akan bahas masing-masing kategori ini, tipikalnya seperti apa dan bagaimana cara maintenance-nya. Kita mulai dari kategori yang pertama. Saya kasih istilah ambisius reseller. Ini untuk kategori reseller yang aktif dan juga menghasilkan. Indikatornya jelas, karena dia aktif di grup sering muncul, kemudian kalau kita kontak juga fast respon, dan secara omset dia konsisten, tiap bulan omset dan nominalnya gede. Oke, jadi treatment yang perlu kita lakukan untuk memaintain kategori ambisius reseller ini adalah yang pertama jelas ya, spesialkan grup atau spesialkan kategori reseller ini, lalu beri pembinaan intens, kemudian siapkan motivasi dan kompetisi, mungkin kayak siapin challenge ya, dan juga siapkan reward untuk leaderboard ya. Dan reseller aktif menghasilkan ini katakanlah kita kasih nama Super Team A, tapi nanti di akhir video ini saya akan coba berikan penamaan grup yang menarik ya. Oke, itu untuk kategori pertama ya, ambisius reseller, kategori reseller yang aktif dan menghasilkan. Ini treatment yang bisa Anda lakukan. Kemudian kategori kedua, itu saya kasih istilah potensial reseller. Ini untuk kategori reseller yang aktif tapi kurang menghasilkan. Ya, indikatornya di grup sering muncul, di kontak juga fast respon, tapi secara omset mungkin belum terlalu konsisten. Bulan ini bisa gede, bulan depan turun, bulan depannya lagi juga mungkin salesnya masih jarang-jarang gitu ya. Tapi mereka potensial, ya bisa jadi kategori ini bisa upgrade menjadi ambisius reseller. Nah, untuk kategori reseller ini, treatment yang bisa Anda lakukan, pertama, sering-sering tanya kabar, kemudian tanyakan kendala, dan juga nilai hot button. Hot button di sini kayak apa sih impian mereka, dreams mereka apa gitu ya. Lalu tanyakan apa saja kendala atau isu yang mereka alami, dan kita siapkan solusi dan juga motivasi untuk mereka. Oke, ini untuk kategori reseller yang aktif tapi kurang menghasilkan. Ya, katakanlah kita kasih nama Super Team B. Kemudian kategori yang ketiga, saya kasih istilah namanya cool reseller. Ini untuk kategori reseller yang tidak aktif tapi menghasilkan. Indikatornya, reseller tipikal ini biasanya di grup tidak terlalu aktif, kemudian ketika kita kontak juga mungkin nggak terlalu fast respon, tapi pas kita cek data penjualan, mereka tuh menjualnya gede, dan omsetnya juga gede. Dan biasanya secara resultnya mereka konsisten. Oke, jadi treatment apa yang bisa kita lakukan untuk kategori reseller ini? Yang pertama jelas, selalu keep touch atau terus bangun komunikasi dengan kategori reseller ini, kemudian tanyakan kesibukan, informasikan program baru, dan ini mungkin perlu saya revisi ya, bukan beri motivasi, tapi coba sesekali kasih panggung untuk sharing di grup reseller, baik formatnya Kulwa ataupun webinar. Karena biasanya kalau tipikal reseller ini kita berikan panggung, dan mereka merasa di-appreciate oleh reseller lain, mereka bisa berpotensi menjadi reseller yang aktif dan juga menghasilkan. Oke, ini treatment untuk
tipikal reseller kategori reseller yang tidak aktif tapi menghasilkan. Dan yang terakhir, ini mungkin akan jadi dilema ya, karena dari sekian banyak kategori, justru kategori ini bisa jadi yang paling besar. Saya kasih nama istilah zombie reseller. Ini untuk kategori reseller yang tidak aktif dan tidak menghasilkan. Kalau misalnya Anda masih ingat, apa saja faktor yang membuat reseller pasif, ya, harapannya sih Anda bisa meminimalisir adanya kategori reseller ini ya. Nah, indikatornya jelas. Pertama, dia di grup jarang muncul, kemudian secara penjualan juga hampir katakanlah selama 3 bulan itu nggak ada penjualan. Kalaupun ada mungkin 1-2, dan itu indikatornya juga kadang hanya dikonsumsi oleh pribadi atau buat diri sendiri gitu ya. Nah, treatment yang bisa Anda lakukan untuk kategori zombie reseller ini, pertama adalah sesekali tanyakan kabar dan kendala, kemudian bisa tetap informasikan kalau misalnya kita ada update informasi, dan tidak perlu jadikan fokus ya, karena ini akan effortful atau menghabiskan energi kita. Prioritas kita tetap ke reseller yang aktif dan juga menghasilkan, ataupun yang potensial, bahkan sampai yang ke cool reseller. Dan kalau misalnya setelah kita treatment, sudah kita upayakan untuk memaintain kategori ini dan tidak ada riset atau tidak ada perubahan yang signifikan, saran saya kill aja ya, atau eliminate. Nah, makanya nanti bisa dibuat regulasi, katakanlah untuk reseller yang tidak ada penjualan selama 6 bulan berturut-turut, itu hak resellernya akan dicabut. Nah, itu nanti Anda bisa bikin regulasi atau aturan seperti itu agar meminimalisir adanya kategori reseller yang zombie reseller ini. Oke, itu treatment untuk kategori reseller yang tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, kenapa performa reseller bisa down? Sebenarnya selain dari alasan-alasan yang kita sudah bahas di video sebelumnya, kita bisa collect isu di sini. Nah, collecting isu ini setelah saya rangkum gitu ya, ada banyak isu. Pertama adalah personal problem. Ini khususnya untuk yang mungkin kayak kebanyakan ibu rumah tangga ya, ada di masalah rumah tangga. Kemudian yang kedua, financial issue. Jadi modal usaha kepakai buat urusan pribadi. Masih banyak reseller yang tidak memisahkan nomor rekening antara nomor rekening pribadi dan juga nomor rekening untuk bisnis atau untuk usaha. Jadi saran saya nanti Anda bisa menyiapkan kayak semacam kurikulum materi. Nanti di kurikulum materi itu membahas tentang financial planning ya untuk reseller. Kemudian bisa juga mereka pecah fokus, ya ada usaha lain atau ada kepentingan lain gitu. Kemudian bisa juga minim komunikasi atau no respon, atau memang sebagian sudah kurang effort, dan yang terakhir bisa jadi mereka sedang compare dengan keuntungan produk atau brand lain. Makanya kalau sebisa mungkin kita upayakan benefit yang diterima oleh reseller kita itu benar-benar spesial dan tidak ada di brand lain. Ya, seperti itu. Terus kalau nanti memang Anda butuh mentor untuk reseller Anda dan butuh didampingi, saya available ya, saya ada program mentoring for reseller. Jadi saya sudah nyiapin materi untuk 3 bulan sekaligus, dan ini formatnya webinar seminggu sekali ya, webinar seminggu sekali, dan saya sudah sesuaikan materi-materi dari bulan pertama sampai bulan ketiga yang ini saya rasa cocok untuk nanti dibelajar oleh reseller baru ya. Jadi kalau Anda butuh mentor untuk reseller Anda bisa kontak saya langsung. Oke, kemudian, nah ini sedikit tips dari saya untuk membuat nama grup reseller itu jangan standar ya, kan misalnya di grup WA cuma sekedar reseller brand A, itu kan kurang menarik ya. Ini ada beberapa istilah yang unik yang bisa Anda pakai, mulai jadi super team, excellent, amazing, fantastic, sampai dengan awesome. Atau kalau misalnya nanti Anda sudah punya penamaan unik sendiri juga silakan dipakai. Tapi yang jelas, kalau bisa nama grup resellernya itu benar-benar unik dan nggak cuma standar. Oke, itu pembahasan kita di video terkait The Four Squad ini. Kita akan lanjut lagi di materi di video berikutnya.